Baiklah, sebelum kita memulai mata pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana amrina wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, sekarang ibu akan absen ya. Yang hadir jawab hadir. Ada Makmur Siregar, Ada dulu. Aisyah Siregar, Akhir Subhan, Akhir Sahnan, Anwar Ibrahim, Alfi Sahrin, Imam Saleh, Fardin Martua, Romi Hadatuan, Taris Yahmil Rojak, Yani Yupiana, Wafik Sakila Siregar. Baiklah, sekarang kita akan mempelajari tentang perkembangan makhluk hidup. Nah, sekarang coba amati gambar halaman 9. Coba perhatikan dan amati. Ya, 9. Nah, dari gambar tersebut, setelah kalian amati, apa yang ada di dalam pikiran kalian? Ada ayam bersama manusia. Ayam sendiri atau berapa? 4. Yang 4 ini dinamakan apa ya, Nek? Iya, induk atau anak atau cucu atau apa ya? Anak dan induknya. Nah, berarti hewan juga berkembang biak. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke perkembangbiakan hewan, apa itu perkembangbiakan makhluk hidup? Apa yang dimaksud dengan makhluk hidup? Ada yang tahu apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup ialah sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum pengertian makhluk hidup ialah segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ciri-cirinya bergerak, bernapas, kemudian berkembang biak. Nah, sekarang perkembangbiakan. Apa arti perkembangbiakan? Kalian tahu arti perkembangbiakan? Bertambah. Terus? Beranak. Ada lagi? Berkembangbiak artinya ialah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sama atau menyerupai induknya. Tujuan perkembangbiakan. Ada yang tahu tujuan perkembangbiakan? Ya, tidak punah dan bertambah banyak. Jadi tujuan perkembangbiakan makhluk hidup agar makhluk hidup tersebut dapat melestarikan dirinya agar bertambah banyak, agar tidak punah juga. Nah, perkembangbiakan makhluk hidup terbagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan manusia. Yang kedua,
ketiga? Perempuan. Bagaimana cara perkembangbiakan manusia? Iya, itu kan melahirkan. Ya juga. Caranya, cara memproduksinya. Awal perkembangan manusia diawali dengan bertemunya sel telur dan sperma di dalam rahim. Kok di dalam perut berarti laki-laki juga bisa ya? Dalam rahim. Maka dia akan menjadi bayi. Menjadi bayi. Nah, ada 4 masa perkembangbiakan manusia. Yang pertama yaitu bayi, remaja, dewasa, usia lanjut, manula, sekarang pada masa perkembangbiakan manusia antara perkembangan anak-anak dengan remaja ada namanya perkembangbiakan secara ada masa perkembangan antara anak-anak dan remaja masa pertumbuhan iya tapi ada bahasanya masa pubertas. apa itu pubertas? Beda zaman dulu. Pubertas? Beda zaman dulu. Beda zaman. Mulai dewasa. Ya, mulai dewasa. Kok ratnya dulu. Masa pubertas ialah masa di mana anak laki-laki dan perempuan mengalami perubahan seksual. Ciri-ciri anak laki-laki pada masa pubertas. Dia aja apa apa? Belajar. Ya. Dulu polo. Bapak tumbuh Jakun itu jakun. Terus apa lagi? Suara bulan besar. Banyak sebagainya. Sekarang ciri-ciri anak perempuan pada masa pubertas. payudaranya mendapat kembang. Itu buyut. Apa lagi? Yang perempuan. Pinggul. Apa lagi? Perempuan kalian tahu masa perempuan. Masa lebih tahu laki-laki daripada perempuan padahal ciri-ciri masa pubertas itu perempuan. Yang kalian rasakan? Tumbuh bulu, ketiak dan Maluan. itu juga ya untuk perempuan juga
Nah, sekarang perkembangbiakan makhluk hidup hewan. Perkembangbiakan makhluk hidup hewan terbagi menjadi dua. Bertelur dan melahirkan. Perkembangbiakan hewan secara Perkawinan. generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif yaitu perkembangbiakan secara perkawinan. Perkembangbiakan secara generatif terbagi menjadi Tiga. Pertelur bahasa ibadah opipat. Dilahirkan Sekarang perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan hewan secara tidak kawin, tidak melalui perkawinan. Contohnya seperti dengarkan, paham? Apa yang salah? Dengan tunas. Yang kedua, fragmentasi. Yang ketiga, genesis. Apa itu perkembangbiakan tunas? Bagaimana cara perkembangbiakannya? Cara perkembangbiakan tunas yaitu dengan tumbuh pada induknya. Nah, contohnya hidra itu kan seperti ini. Nah, ini adalah hidra. Kemudian tumbuhlah tunas. Nah, ini yang dinamakan tunas. Nah, semakin berkembang dia tunas, ada nggak perbedaannya? Yang pertama ini induknya, kemudian ini induknya, ini tunasnya, ini induknya dan ini tunasnya yang sudah mulai bertumbuh dan berkembang. Nah, setelah dia dewasa, maka dia akan memisahkan diri dari induknya. Nah, jadi seperti inilah cara perkembangbiakan tunas secara tunas. Nah, sekarang fragmentasi. Fragmentasi itu perkembangbiakan dengan cara memutuskan diri atau memisahkan diri dari induknya. Contohnya cacing pipi. Nanti seperti ini ya. Ini kan cacing. Ini kepalanya, ini ekornya. Nah, kemudian nanti dia akan berpisah seperti ini. Cacing. Nah, dari kepalanya dia bisa tumbuh menjadi cacing yang sempurna.
yang bisa menjadikan individu baru itu ekor dengan kepala. Nah, sekarang perkembangbiakan hewan vegetatif secara parthenogenesis. Itu perkembangbiakan yang bagaimana? Tanpa melalui sebuah Contohnya seperti cacing. contohnya seperti Komodo. ada yang tidak kenal komodo? Tahu? Komodo berkembang biak dengan cara parthenogenesis itu dikarenakan karena komodo tidak dapat menemukan komodo jantan. Maka dia membuahi dirinya sendiri. Nah, terkait dengan perkembangbiakan hewan, ada yang tidak dipahami? Paham? Contohnya juga sudah tahu kan bagaimana cara perkembangbiakan. Nah, sekarang perkembangbiakan tumbuhan. Terbagi berapa? Terbagi berapa? Generatif dan perkembangbiakan secara generatif tadi, perkembangbiakan secara tidak vegetatif, tidak kawin. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif itu tumbuhan apa? Bunga. Itu cara perkembangbiakannya. Cara perkembangbiakan secara generatif yang pertama yaitu biasanya terjadi pada tumbuhan berbiji. Nah, cara pertumbuhannya itu yaitu dengan penyerbukan, kemudian menjadi biji, kemudian menjadi buah. Sekarang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Vegetatif terbagi menjadi vegetatif apa? Contoh perkembangbiakan vegetatif alami itu seperti tunas, baru spora, tunas, umbi, contoh spora itu pada tumbuhan. Apa contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif alami? Iya, dia hidup di air. Dia contoh tumbuhannya. Nah, baru lumut. Contoh tunas? Pisang. Contoh umbi? Yang berlapis-lapis. Umbi lapis contohnya? Bawang. Umbi batang contohnya kentang. Contoh geragi? Strawberry. Nah, sekarang vegetatif buatan. Ada itu yang namanya vegetatif buatan, yaitu vegetatif yang dibuat oleh tangan manusia. Contohnya itu seperti menyetek.
Jambu. Rambutan. Menyetrek. Singkong. Bagaimana cara menyetrek itu? Dengan memotong-motong induknya dan Baru disuon. singkat. Nah, baiklah, sekarang kan perkembangbiakan makhluk hidup sudah Ibu jelaskan. Ada yang kurang paham atau yang kurang dimengerti? Tidak berarti paham semua kan? Baiklah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, siapa yang bersedia menjadi kelompok pertama? Kelompok kedua? Kelompok kedua dan kelompok ketiga. Nah, kelompok pertama akan mencari ciri-ciri dari pipa. Kelompok dua akan mencari ciri-ciri dari pipa. Dan kelompok 3 mencari ciri-ciri dari pipa. Disertakan dengan contoh. Nah, sekarang sudah berada pada kelompok masing-masing. Kelompok 1. Kelompok 1 apa namanya? Kelompok 2. Kelompok 3. Nah, sekarang Ibu waktu 15 menit. Ibu beri waktu 15 menit untuk menjawab pertanyaan Ibu tadi ya. Dikerjakan secara berkelompok. Nanti hasil kelompoknya akan kita presentasikan secara bergiliran dan dipresentasikan oleh perwakilan masing-masing. Waktunya 15 menit ya. Tidak menyusui anaknya. 4 menyerang telurnya hingga menetas. Contoh ayam. 1 ayam, 2 bebek, 3 angsa, 4 burung, 5 kura-kura, 6 ikan, 7 buaya, 8 dinosaurus. Tuna, 10 cicak, 11 belalang, 12 belalang, 13 udang, 4 ikan, 13 keong. Baiklah, beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Tidak sih. Nah, Baiklah, sekarang kelompok 2, perwakilan dari kelompok 2 silakan. Buat. Saya dari kelompok 2, nama-nama kelompok adalah Ursula, Taris Campur Raja, Aris Sahnan, Romi Adatuan. Bagaimana?
melainkan ciri-ciri memiliki memiliki daun telinga untuk melahirkan dan menyusui anaknya. Termasuk hewan mamalia memiliki rahim. Contoh yang tidak bertelur: anjing, lumba-lumba, kucing, domba, sapi, singa, monyet, babi, kanguru, paus, beruang, tupai, harimau, gajah, rusa, kuda. Benar semua kan? Lanjut kelompok 3. Ovipar bertelur dan melahirkan. Ciri-ciri embrio tumbuh dan berkembang di dalam telur yang berada di dalam tubuh induknya. Tidak memiliki kelenjar susu dan hidup menyusui anaknya kecuali ular jatuh, kuda laut, kadang, ular boa, ikan hiu. Terima kasih kepada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita beri kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Tidak, Ibu. Baiklah, sekarang Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, yaitu perkembangbiakan makhluk hidup terbagi 3. Yang pertama, perkembangbiakan hewan, manusia, dan tumbuhan. Perkembangbiakan manusia dimulai dari bayi, anak, remaja, dewasa, manula. Kemudian hewan. Cara perkembangbiakan hewan terbagi 2. Yang pertama, generatif dan vegetatif. Generatif itu secara kawin dan vegetatif secara tidak kawin. Perkembangbiakan tumbuhan terbagi menjadi 2. Tunas. Vegetatif dan vegetatif. Nah, baiklah, itulah kesimpulan dari perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, untuk penilaiannya, Ibu akan menyiapkan LKPD yang akan diisi oleh masing-masing individu dan dikumpulkan minggu depan. Nah, untuk pelajaran minggu depan setelah mengerjakan LKPD itu akan mempelajari tentang ekosistem. Dibaca ya, agar besok tinggal memahami saja. Nah, baiklah. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, selanjutnya kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.